Baik. Oke. Apa itu pemeriksaan laporan keuangan? Ayo. Seperti yang kemarin sudah dijelaskan ya, tujuan pemeriksaan laporan keuangan itu untuk menghasilkan, utamanya adalah menghasilkan opini ya, opini atas laporan keuangan. Lalu apa itu pemeriksaan laporan keuangan? Ya, ini. Pemeriksaan laporan keuangan atau biasa dinamai pemeriksaan keuangan ya adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atau reasonable assurance ya, apakah laporan keuangan ini telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Itu. Ini definisi dari pemeriksaan laporan keuangan. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai ya, apakah laporan keuangan itu telah disusun secara wajar atau tidak. Itu pemeriksaan laporan keuangan secara definisi. Lalu apa saja tahap-tahapan di pemeriksaan laporan keuangan? Nah ini terlalu kecil nggak teman-teman? Aman Pak. Aman ya? Oke, saya besarkan. Ini Oh, tahapan. kalau saya dari komputer Pak, mungkin dari teman-teman yang dari HP. Ini ya. Oke. Ini tahapan pemeriksaan laporan keuangan ya yang dilakukan oleh pemeriksa BPK atau oleh kantor akuntan publik yang melakukan pemeriksaan untuk dan atas nama BPK. Jadi tidak hanya dilakukan oleh BPK ya, tetapi juga oleh kantor akuntan publik ya yang melakukan pemeriksaan keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Ada 3 tahapan besar di dalam pemeriksaan laporan keuangan. Ada tahap perencanaan, ada tahap pelaksanaan, dan ada tahap laporan. Nah, nanti kita akan praktek ini per masing-masing tahapan akan seperti apa gitu. Secara umum ya teman-teman, ini tidak jauh berbeda dengan pemeriksaan laporan keuangan yang biasa dilakukan oleh kantor akuntan publik untuk pemeriksaan laporan keuangan perusahaan-perusahaan swasta misalkan. Contoh ya, di dalam tahap perencanaan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kegiatan di tahap perencanaan. Ya. Yang pertama adalah pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan. Ini apakah kantor akuntan publik melakukan? Melakukan. Gitu. Nanti ada kertas kerja juga di kantor akuntan publik itu biasanya kalau di akuntan publik namanya pemahaman tujuan perikatan, misalkan kayak itu. Hanya istilahnya berbeda, tetapi secara kegiatan akan sama. Nah, kegiatan yang kedua di tahap perencanaan adalah pemahaman entitas dan proses bisnis. Ini kantor akuntan publik juga melakukan. Sebelum mereka melaksanakan audit, mereka melakukan pemahaman entitas dan proses bisnis. Contoh akan melakukan audit perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan. Ya, maka sebelum kita menerima penugasan itu, ya, sebelum kita melaksanakan penugasan audit tadi, kita harus sudah paham gitu ya, entitas perusahaan itu apa sih, bergerak di bidang apa sih, proses bisnisnya bagaimana sih, seperti itu. Ini di tahapan kedua. Nah, di kegiatan kedua pada tahap perencanaan. Kegiatan ketiga adalah pemahaman hasil audit atau hasil pemeriksaan sebelumnya. Betul. Ini ya perlu dilakukan oleh auditor untuk salah satunya adalah untuk menilai resiko-resiko yang akan kita hadapi. Gitu. Jadi belajar dari hasil pemeriksaan periode sebelumnya. Nah, yang keempat adalah pelaksanaan prosedur analitis awal. Itu nanti teman-teman sudah pernah mendengar istilah prosedur analitis? Ada yang sudah pernah mendengar atau tahu prosedur analitis? Pernah mengambil mata kuliah audit nggak? Audit yang biasa pernah? Ada prosedur analitis? Apa itu prosedur analitis? Yang seperti apa? Ada yang mau membantu menjawab apa itu prosedur analitis? Ayo. Saya absen. Yang kayak ngebuktiin laporan keuangan itu ya, atau bukti-buktinya Pak? Ngebuktiinnya gimana?
Mas Awaludin? Kayak ngebandingin dengan industri lain atau dengan periode yang sebelumnya kayak gitu Pak. Kalau nggak salah ya. Ya, bisa jadi juga seperti itu, gitu ya. Bisa jadi itu salah satu juga langkah prosedur analitis untuk komparasi, misalkan dengan laporan keuangan perusahaan sejenis, misalkan kayak gitu. Cuman dalam konteks pemeriksaan laporan keuangan biasanya itu kalau membandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis, biasanya kurang terlalu bermanfaat. Gitu. Nah, apa kira-kira contohnya di prosedur analitis? Kalau prosedur analitis menurut saya itu Pak, prosedur yang dilakukan untuk dalam audit ini Pak, yang saya tahu prosedur yang dilakukan dalam memeriksa laporan keuangan itu Pak, dalam proses audit itu Pak. Itu yang saya tahu ada vouching, ada konfirmasi kalau nggak salah buat utang sama piutang, terus pemeriksaan fisik untuk buat aset itu kira-kira ya apa lagi ya? Itu sih Pak yang mungkin saya ingat Pak. Oke, kalau yang Mas Kevin sebutkan tadi itu bisa juga malah sudah pengujian substantif ya. Jadi di dalam prosedur audit itu ada prosedur analitik ya, analytical prosedur atau substantif prosedur atau pengujian substantif. Analitis ini kayak apa ya? Saya coba jelaskan dengan bahasa yang gampang ya. Itu kayak pengujian awal lah, pengujian awal. Gitu. Jadi misalkan teman-teman kan melihat laporan keuangan. Laporan keuangan kan tidak satu jenis laporan ya. Ada neraca, gitu ya. Kalau ini laporan keuangan sektor publik ya, ada neraca, ada laporan realisasi anggaran, ada laporan operasional, ada laporan perubahan ekuitas, ada laporan perubahan SAL, ada laporan arus kas, ada catatan atas laporan keuangan. Nah, prosedur analitis itu dilakukan misalkan ada analitis vertikal, ada analitis horizontal gitu. Analitis vertikal misalkan neraca nih, auditor itu harus menghitung apakah neracanya ini sudah imbang atau belum gitu. Apakah aset sama dengan hutang ditambah modal gitu. Ini prosedur-prosedur analitis awal gitu. Terus dibandingkan juga dengan tahun sebelumnya, misalkan pendapatan tahun sebelumnya 1.000, sekarang pendapatannya misalkan 1.100 gitu. Oh, malah naik ya, padahal kondisinya pandemi gitu. Misalkan tempatnya Mas Awal gitu ya. Laporan keuangan hotelnya menyajikan misalkan pendapatan tahun lalu sebelum pandemi 1 miliar gitu. Sekarang kok setelah pandemi jadi 1,5 miliar lah. Kok malah naik gitu. Auditor pasti yang punya sense gitu ya. Dia akan langsung kira-kira sense-nya akan gimana nih ketika baca laporan keuangannya tempatnya Mas Awal bekerja. Langsung tanda tanya kan? Ya enggak? Aneh Pak. Langsung tanda tanya gitu. Masa sih ini jangan-jangan salah saji nih pendapatannya gitu. Nah, itu prosedur analitis awal. Nah, katakan kita auditor ini langsung punya saya mau menggunakan bahasa-bahasa yang mudah gitu ya. Tetapi nanti ujiannya tolong teman-teman jangan menggunakan bahasa yang seperti itu ya. Saya mau ngomong auditor langsung punya perasaan gitu. Nanti tulis kayak gitu, auditor langsung punya perasaan, bahasanya bahasa gaul. Auditor ketika melihat tadi yang melakukan prosedur analitis awal tadi, dia akan punya sense, ya, akan punya perasaan. Kok ini pendapatannya malah naik ya, jangan-jangan salah saji. Nah, maka auditor akan menetapkan resiko di akun pendapatan tadi, resikonya bisa jadi tinggi. Nah, sehingga kemudian merancang prosedur pengujian lebih lanjut atau yang biasa disebut prosedur pengujian substantif atau substantif test yang tadi disebut oleh Mas Kevin. Coba di vouching gitu ke bukti-bukti penerimaannya apakah benar atau tidak gitu. Coba lakukan klarifikasi wawancara ke bagian akuntansi, konfirmasi ke bagian sales marketing, akan coba bandingkan dengan daftar daftar penyediaan biaya untuk makanan sarapan gitu. Coba bandingkan dengan biaya laundry gitu. Logikanya kalau pendapatan pendapatan hotel naik, berarti kan daftar tamu naik gitu. Daftar tamu naik, biaya untuk penyediaan konsumsi sarapan naik, ya biaya laundry naik misalkan gitu. Ini kok malah kebalikan gitu. Pendapatannya naik, biaya laundry turun, biaya penyediaan sarapan turun. Nah, udah pasti bisa jadi yang salah di pendapatan. Nah, ini
contoh-contoh prosedur analitis. Sampai di sini bisa dipahami, teman-teman? Jadi kalau prosedur analitis itu istilahnya kita untuk analisis awal kita, itulah. Dari data-data yang ada, analisis awal kita tuh apa? Itu prosedur analitis. Oke, saya lanjutkan. Nah, berikutnya adalah kegiatan berikut perencanaan adalah pemahaman atas sistem pengendalian intern atau SPI ya. Bagaimana sistem pengendalian internnya? Misalkan teman-teman begini, dihadapkan pada teman-teman dapat surat tugas audit ya, melakukan audit di salah satu entitas pemerintah misalkan. Kebetulan entitas pemerintah ini dia punya 2 program misalkan. Satu misalkan program ini misalkan contohnya Dinas Peternakan ya. Satu program budidaya ikan air ikan hidup di air ya. Program budidaya ikan air tawar itu program yang satu misalkan. Program yang kedua adalah program budidaya kambing misalkan. Nah, dinas ini dia istilahnya mengelola atau melakukan pembinaan terhadap 2 kelompok tani tadi. Gitu. Nah, masing-masing program dia ada bendaharanya, gitu ya. Ada bendahara kelompok ikan dan bendahara kelompok kambing. Gitu. Ternyata bendahara kelompok ikan ya itu dia selalu menyimpan uangnya di bank. Itu setiap ada uang yang diperoleh dari pengajuan pembayaran ya ke negara. Nah, negara kan transfer, kas negara transfer ke rekening bank atas nama bendahara pengeluaran tadi gitu. Jadi uangnya selalu di bank. Nah, yang bendahara kambing itu ya, dia menyimpan uangnya ya tidak di bank gitu ya, tetapi disimpan di pribadi gitu ya, disimpan di pribadi si bendahara ini. Ya, mungkin ada yang di rekening tapi rekening pribadi atau ada yang di brankas. Menurut teman-teman ya, secara sistem pengendalian internal lebih lemah yang mana? Yang bendahara ikan apa bendahara kambing? Ayo. Ayo, kira-kira lebih lemah yang mana? Bendahara ikan apa bendahara kambing? Oke, Mas Aditya, coba lebih lemah yang mana? Ada Mas Aditya? Di partisipannya ada di Mas Aditya. Halo, Mas Aditya. Ya, halo Mas. Iya. Pak. Gak apa-apa panggil saya Mas, saya lebih suka. Gimana? Muda ini ya Pak ya. Gimana Mas Aditya? Lebih lemah yang mana SPI-nya antara bendahara ikan atau bendahara kambing? Wah, kurang tahu Pak, saya baru join tadi, baru sampai rumah sama bersih-bersih Pak. Oh gitu. Oke, nggak apa-apa. Mbak Feren, gimana Mbak Feren? Lebih? Iya Pak. Lebih SPI-nya lebih lemah yang mana menurut Mbak Feren? Bendahara ikan atau bendahara kambing? Kurang tahu sih Pak. Kenapa kurang tahu? Sempat menyimak nggak tadi? Iya Pak, cuman masih begitulah Pak. Oke, iya, oke lah Mbak, begitulah Mbak. Memang lika-liku kehidupan sistem pembelajaran online ini ya. Oke, nggak apa-apa Mbak Feren. Mbak Diana Winata, gimana Mbak Diana? Boleh di chat nggak apa-apa Mbak? Lebih lemah yang mana? Antara bendahara ikan atau bendahara kambing? Halo, Mbak Diana Winata. Ini kalau Mbak Diana Winata bisa menjawab, luar biasa banget loh. Saya akan jadikan contoh bagi teman-teman. Dengan keterbatasan sinyal saja itu bisa menjawab, apalagi teman-teman yang tidak ada keterbatasan.
Oke, sepertinya Mbak Dian mengalami keterbatasan sinyal betulan. Oke, Mbak Kezia Gracia, coba. Mbak Kezia. Ada nggak Mbak Kezia? Halo, Mbak Kezia. Oke. Mas Yohanes. Gimana Mas Yohanes? Halo, Mas Yohanes. Oke, sepertinya pada belum bergabung jiwa dan raga ya. Nggak apa-apa. Mbak Kalista, begitu. Ayo, Mbak Kalista. Ya, Pak. Gimana? Lebih lemah bendahara ikan atau bendahara kambing SPI-nya? Kalau menurut saya, Gimana, Mbak? ikan ya, Pak. Kenapa bendahara ikan yang lebih lemah? Bingung, Pak, jelasinnya. Oke. Menurut saya, Ya, oke, Mbak. Karena mungkin ikan lebih cepat mati daripada kambing ya. ya, nggak bisa ditebak, Pak. Soalnya di rumah Papa iniin ikan, usaha ikan, Pak. Oh, usaha ikan. Oh, berarti pas ya. Oke. Terima kasih, Mbak Kalista. Oke, coba ini yang menyimak siapa nih? Mbak Febriana, coba. Lebih lemah SPI bendahara ikan atau SPI bendahara kambing tadi? Ikan kayaknya, Pak. Kenapa Tapi bingung jelasinnya. Kenapa ikan? Iya bingung Pak nggak jelasinnya. Oke. Coba Mbak Stefani. Tenang Mbak, nggak usah keluar keringat dingin. Nggak apa-apa, santai aja. Gimana, lebih lemah SPI bendahara program ikan tadi atau bendahara SPI yang program peternakan kambing? Lebih lemahan ikan, Pak. Kenapa? Saya bukan hanya lebih lemah ikan sama kambing ya. Maksudnya apa? Secara SPI tadi ya, bendahara yang mengelola program budidaya ikan atau bendahara yang mengelola program budidaya kambing yang lemah SPI-nya. SPI-nya. Tetap ikan, Pak. Kenapa? Mbak lebih suka ikan ya daripada kambing ya? Iya. Iya. Oke, Mbak. Terima kasih. Saya akan sampel 2 lagi coba. Pak, mohon Iya, Mbak. izin Silakan menjawab. Menurut pendapat saya, kalau SPI tadi kan Satuan Pengawasan Intern ya Pak ya, itu fungsinya untuk sistem pengendali intern, Mbak. Iya, pengendali intern itu kan fungsinya mengawasi internal dalam perusahaan. Kalau Ini dibandingkan yang konteks di sini bukan SPI sebagai organisasi satuan pengawas, bukan ya Mbak, tetapi sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern itu kan tadi kan dinilai kalau untuk ikan sendiri lebih mudah mati atau tidak bisa ditebak ya Pak ya. Berarti pengendaliannya itu seharusnya kalau ikan lebih kuat, dan kambing yang masih bisa dikendalikan, pengendaliannya tentunya lebih lemah dibandingkan ikan. Oke, kalau saya ganti yang satu ternak buaya sama satunya ternak singa gitu. Ya sama-sama tinggi, Pak. Ini bukan soal kambing dan ikannya ya, tetapi substansinya bukan di ikan atau kambingnya. Kebetulan saja tadi saya ngasih contohnya satu bendahara yang program peternakan ikan, yang satunya program bendahara untuk program budidaya ternak kambing. Gitu. Kalau saya ganti ternak buaya sama ternak singa, bingung nanti sama-sama kuat dua-duanya. Kalau cara memahaminya seperti itu. Oke, satu lagi, Mbak Elvira, coba gimana?
Tadi yang pakai kas itu yang mana ya Pak? Saya lupa, ikan atau buaya ya Pak? Kalau yang duitnya disimpan di rekening pribadi sama ikan atau apa Mbak tadi Mbak? Ikan atau buaya? Jadi buaya. Ikan sama itu tadi Pak apa? Jadi blank. Kambing. Mbak Elvira mudah-mudahan lagi tidak melihat saya, jadi bayangannya Sama ikan sama kambing, Pak. buaya ya. Mudah-mudahan lagi lihat Mas Awal, nggak apa-apa lah. Gitu. Oke. Sama kambing. Nah, kalau yang duitnya disimpan di kas, di brankas atau di rekening pribadinya, itu yang bendahara kambing. Kalau yang bendahara ikan, itu duitnya dia disimpan di rekening bank dan atas nama bendahara, bukan atas nama pribadi gitu. Kira-kira kalau secara sistem pengendalian internal lebih kuat atau lebih bagus yang mana? Ikan, Pak. Yang rekening Pak, yang tadi di bank itu. Yang bendahara ikan ya? Iya. Oke, bukan buaya kan Mas Awal? Buaya darat. Oke, jadi lebih kuat yang disimpan di rekening bank. Nah, auditor pada saat melakukan di tahap perencanaan itu ya, di tahap perencanaan ini itu salah satunya adalah menilai sistem pengendalian internal yang dijalankan oleh perusahaan atau oleh entitas tadi atau oleh instansi gitu. Kira-kira dalam pelaksanaannya, dalam SP ini dinilai dua hal ya, dalam desain maupun dalam implementasi. Gitu. Paham nggak maksudnya? Desain dan implementasi. Gitu. Ini keluar ya, di ujian itu keluar. Gitu. Saya lebih suka mengeluarkan ujian itu lebih ke pemahaman, analisis. Gitu ya. Ujian saya tidak akan, misalkan, sebutkan 10 kegiatan di dalam tahap perencanaan. Nggak ada. Gitu. Teman-teman enak aja, soalnya open book gitu ya. Terus teman-teman tinggal salin. Ya. Jadi soalnya lebih ke analisis. Misalkan tadi kegiatan pemahaman sistem pengendalian intern. Secara ini ada dua, secara desain dan secara implementasi. Paham nggak maksudnya? Secara desain begini, misalkan ya, tadi satu yang saya biar nggak kepanjangan, saya nyebutnya bendahara ikan sama bendahara kambing gitu ya. Tapi teman-teman jangan fokus ke ikan dan kambingnya gitu. Ada SOP-nya, misalkan SOP di bendahara ikan ya, itu bahwa kas atau uang ini disimpan di rekening bank atas nama bendahara pengeluaran. Maksudnya bukan atas nama pribadi orangnya. Itu SOP di bendahara ikan. SOP di bendahara kambing sama, bahwa rekening kas ini tidak boleh disimpan di rekening pribadi atau disimpan tunai, tetapi harus disimpan di rekening bank atas nama bendahara pengeluaran, bukan atas nama pribadi. Secara SOP dua-duanya bagus nggak? Bagus nggak? Bagus. Bagus, Pak. Bagus. Nah, ini yang dimaksud pemahaman SPI secara desain. Ya, secara desain bagus nih perusahaan atau instansi ya sudah membuat desain sistem pengendalian yang bagus, baik di bendahara ikan maupun di bendahara kambing. Gitu. Ya, itu secara desain gitu. Nah, secara implementasi tadi ternyata di bendahara ikan tertib lewat rekeningnya rekening bank, yang di bendahara kambing tidak tertib di rekening pribadi atau dipegang tunai. Itu implementasinya. Bisa dipahami ya? Oke, bahasa mudahnya begini. Komitmen si dia itu bisa secara yang bisa secara aktual gitu. Jadi kita perlu memahami komitmen si dia itu baik secara yang lisan maupun secara aktual. Itu lisannya mungkin komitmennya manis-manis ya, tetapi aktualnya berbeda. Itu juga secara penilaian jadinya nggak bagus. Oke, jadi dalam pemahaman SP ini ada secara sistem desain dan secara implementasi. Gitu. Oke, berikutnya adalah identifikasi dan penilaian risiko awal. Ini tadi ya. Setelah kita paham proses bisnis entitas, kita membaca hasil pemeriksaan sebelumnya, kita tahu sebenarnya tujuan auditnya ini apa, harapan auditnya apa, gitu. Terus kita tahu bagaimana sistem pengendalian internnya di sana, maka kita bisa mengidentifikasi dan menilai risiko awal. Gitu. Apakah entitas itu atau siklus atau akun itu risikonya tinggi, sedang, atau rendah. Gitu. Contoh misalkan,
teman-teman jadi auditor BPK gitu, ditugaskan pada salah satu kementerian A misalkan. Di kementerian A ini kemarin baru heboh ada kasus korupsi misalkan bantuan sosial misalkan. Ya, kira-kira kalau teman-teman jadi auditor yang melakukan audit di sana, ya, setelah kasus itu ramai, ya, katakan kasusnya ramai di 2020, teman-teman di 2021 pertengahan ini katakan, karena bansosnya di 2021. Teman-teman nanti suruh mengaudit laporan keuangan tahun anggaran 2021, yang kalau laporan keuangan itu kan dibuat akhir tahun ya, per 31 Desember 2021. Kira-kira teman-teman akan mengidentifikasi ya untuk belanja bantuan sosial tadi, resiko awalnya tinggi, sedang, atau rendah? Tinggi, Pak. Kenapa tinggi? Tinggi. Karena di tahun sebelumnya dia pernah ada kasus. Oke. Jadi ini jadi saksinya nanti, Pak. Dipanggil jadi saksi gitu. Oke. Ya, lepas dari dia dipanggil saksi atau tidak saksi, tidak menjadi saksi, karena belum tentu menjadi saksi ya. Tetapi kita bisa melihat nih, secara pengendalian sistem pengendalian internnya lemah. Kemarin ada bansos, ada fraud di sana gitu. Terus tujuan harapan penugasannya pasti tinggi karena kasus itu jadi isu publik gitu. Ya, seperti itu. Nah, kegiatan berikutnya adalah penetapan batas materialitas awal gitu. Jadi setelah kita ketemu resikonya, kita menentukan batas materialitas awal. Ini saya cerita sekilas dulu ya, biar teman-teman dapat gambarannya dulu. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan praktek bagaimana sih cara menetapkan batas materialitas awal gitu. Ada yang tahu nggak batas materialitas awal itu fungsinya buat apa? Ayo, batas materialitas awal fungsinya buat apa? Ada yang tahu? Oke, saya lanjutkan mengabsen kalau begitu. Mbak Teresi. Coba Bapak, saya Pak. Silakan Mas Kevin. Nah, kalau materialitas yang saya pelajari dalam audit kan ini Kak, ini kan batas yang dapat ditolerir oleh ini Pak, seorang auditor, di mana materialitasnya itu dia seberapa besar dia berpengaruh terhadap laporan keuangan Kak. Nah, gunanya adalah kita menentukan seberapa Pak yang dapat kita tolerir dalam laporan keuangan itu Pak. Misalnya ada adjustment yang harus dilakukan agar laporan keuangan itu dapat kita nyatakan wajar Pak. Mungkin kayak gitu Pak. Oke, betul yang dimaksud Mas Kevin. Apakah teman-teman bisa paham yang disampaikan Mas Kevin? Bisa memberikan contoh kalau dalam bentuk contoh? Oke, saya bahasakan dengan bahasa yang mudah dulu ya, nanti saya jelaskan dengan bahasa audit gitu. Batas materialitas awal itu ibarat begini. Mbak Febri gitu ya, misalkan ini misal ya menjalin hubungan dengan Mas Budi gitu ya. Contoh, saya mengapa contohnya gini? Maksudnya biar lebih mudah dipahami. Saya sih tidak mengharapkan gitu ya, teman-teman menjalin hubungan gitu ya. Oke. Ya, Mbak Febri misalkan menjalin hubungan dengan Mas Budi gitu. Dari awal ya, pas komitmen ya menikah gitu ya. Nah, kalau itu diharapkan ya. Mbak Febri ini menetapkan batas-batas yang bisa ditoleransi ketika Mas Budi mungkin berbuat salah gitu. Katakan bangun kesiangan ya, oke lah ditoleransi gitu ya. Lupa memberikan hadiah pada saat ulang tahun Mbak Febri sebagai istri, oke lah ditoleransi gitu. Itu batas materialitas. Tuh. Fungsinya untuk itu. Nah, ketika nanti suaminya katakan bangunnya kesiangan, berarti sama Mbak Febri masih dimaafkan gitu. Karena itu masih dalam batas materialitas, batas toleransi gitu. Pas Mbak Febri ulang tahun, suaminya lupa ngasih mawar merah, malah ngasihnya mawar putih gitu ya. Oke lah, nggak material itu ditoleransi gitu. Jadi batas materialis itu untuk menetapkan sejauh mana tingkat kesalahan yang bisa ditoleransi gitu.
Ya, misalkan pulang bawa wanita lain gitu ya, wah itu sudah di luar batas toleransi gitu ya. Nah itu maka opininya akan berbeda. Gitu. Nah itu batas materialitas. Gambaran mudahnya seperti itu. Jadi dia di dalam tahap auditor, di tahap audit, di tahap perencanaan ini adalah menetapkan batas materialitas tadi untuk menetapkan sejauh mana resiko-resiko ya yang bisa ditoleransi ya, kesalahan-kesalahan yang bisa ditoleransi pada saat melakukan audit gitu. Contoh begini, batas materialitas awal kadang ada yang dihitung berdasarkan saya sambil coret-coret ya. Oke. Sudah muncul buat saya? Sudah, Pak. Oke. Batas materialitas ini ya itu ditetapkan di 3 tahap ya. Ada nanti namanya materialitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. Gitu. Ada tiga tahapan batas materialitas. Ada materialitas di tahap perencanaan, di tahap pelaksanaan, di tahap laporan. Nah, materialitas ini Nah, materialitas ini kadang ya, ada yang dihitung misalkan berdasarkan basis belanja ya, ada yang basis misalkan aset ya, ada yang basis pendapatan. Tuh. Contoh misalkan instansi A ya, dia dihitung berdasarkan basis belanja. Katakan belanja di tahun anggaran 2020 ya, itu mereka sebesar 5 triliun, nolnya berapa? Tuh 2 3 pas ya, 12 ya. Oke. Nah, ditetapkan rate materialitasnya itu misalkan 2,5%. Bukan zakat ya, ini tarif materialitas. Kira-kira teman-teman, kalau berdasarkan basis belanja, berapa rupiah materialitas hak perencanaan? Berapa kira-kira? Ini kita 12,5 M ya? Berapa? Berapa Mbak tadi? Ini kita auditnya di tahun 2021 ya, atas laporan keuangan tahun anggaran 2020. Nah, dihitung materialitas itu bisa berdasarkan basis belanja, aset, pendapatan. Ini contoh yang basis belanja misalkan. Di tahun anggaran 2020, realisasi belanja instansi A ini 5 triliun. Nah, rate materialitas yang ditetapkan oleh auditor 2,5%. Berapa rupiah materialitas di tahap perencanaan? Berapa? 12,5 M bukan, Pak? 2,5% kali 5 ini berapa? 12,5 miliar ya? 12,5 miliar. Oke, nanti tolong dihitung teman-teman yang lain, betul atau tidak? Oke, 12,5 miliar. Ya, ketemu sekian. Ini materialitas di tahap perencanaan. Nah, nanti pada saat di tahap pelaksanaan ya teman-teman auditor itu ya akan melihat kalau di tahun 2021 kan kita melaksanakan auditnya di tahun 2021. Misalkan laporan keuangan di tahun 2020 ini baru selesai disusun. Ternyata setelah selesai disusun ya itu belanjanya yang tadi ini belanja tahun anggaran 2020 masih yang awal, belum. Sorry. Saya ganti, belanjanya tahun anggaran 2019 audited. Nah, teman-teman melaksanakan audit itu kan setelah tahun anggaran ya. Jadi tahun anggaran 2020 selesai, diperiksanya di 2021 gitu. Nah, teman-teman meriksanya di tahun 2021.
Nah, di 2019 auditednya 5 triliun, maka nah di tahap pelaksanaan ternyata sudah bisa diketahui ternyata belanja tahun anggaran 2020 ini non audited ya atau unaudited. Misalkan ternyata beda dengan tahun lalu itu ternyata turun jadi 4 triliun. Rate materialitasnya tetap. Berapa rupiah materialitasnya? 10M. 10M. Oke. Nah, berikutnya pas akhir tahun, setelah auditor melakukan koreksi-koreksi audit, ternyata ada salah menyajikan belanja, gitu. Sehingga diketahui ya belanja tahun anggaran 2020 audited ya itu menjadi katakan 4,5 triliun. Ternyata menjadi 4,5 triliun. Nah, rate materialitasnya itu naik. Turun. Turun. Yang tadinya auditor menetapkan 2,5% menjadi 2%. Kira-kira berapa materialitasnya? Ayo. 90 juta ya, Pak? 90 juta apa 9 miliar? 90 juta. 9M ya, Pak? Nah, ini triliun maksudnya nih. Nolnya kurang iya. yang triliun. Iya, kalau nol biasanya kan langsung pada bangun kan. Berapa jadinya? 90M. 90M apa 90? Kalau nolnya ditambah M, Pak, tadi juta. 9M ya atau 90M? 9M. 9M. Oke. Ini di pelaporan. Nah, ini teman-teman yang dimaksud. Jadi di tahap perencanaan itu, ini pada saat awal banget kita mau audit. Kita baru belum memperoleh katakan laporan keuangan yang sudah selesai. Gitu. Sehingga kita membuat batas materialitasnya ini, misalkan basis belanja, itu kita masih menggunakan belanja tahun anggaran yang lalu, audited. Gitu. Sehingga ketemu 12,5 miliar di tahap perencanaan. Di tahap pelaksanaan, ini kita auditor sudah memperoleh laporan keuangan tahun anggaran 2020, tetapi kita belum melakukan audit, ya, kita belum melakukan koreksi-koreksi. Nah, ternyata belanjanya menjadi 4 triliun yang benar, maka kita sesuaikan batas materialitasnya. Mengapa disesuaikan? Karena dulu basis ngitungnya angkanya masih angka yang salah kan, sehingga disesuaikan. Oh, yang betul belanja di 2020 adalah 4 triliun, maka di tahap pelaksanaan ini kita sesuaikan. Nah, setelah auditor itu melakukan audit, ada koreksi-koreksi, ternyata auditor melakukan koreksi nih, yang tadinya belanjanya 4 triliun menjadi 4,5 triliun. Ada tambahan koreksi. Gitu. Sehingga materialitas di tahap laporan juga harus dirubah. Pengalinya bukan 4 triliun lagi, gitu, tetapi menjadi 4,5 triliun. Ini materialitas di tahap laporan. Gitu. Rate-nya juga kita sesuaikan. Gitu. Rate-nya yang di perencanaan 2,5, di pelaksanaan 2,5, di pelaporan mengapa menjadi turun menjadi 2%? Ayo, ada yang bisa jawab? Mengapa auditor menurunkan rate batas materialitasnya menjadi 2%? Ayo. Ada yang bisa menjawab? Mengapa auditor menurunkan batas materialitasnya? Gimana Mbak Elvira? Nah, baru mau nanya itu tadi Pak, Bapak udah nanya balik. Ayo, mengapa turun
menjadi 2%. Mbak Elvira kemarin kerja di bidang apa, Mbak? Akunting, Pak. Akunting di? Itu perusahaan jasa laboratorium lingkungan. Oh, oke. Contoh gini, awalnya kita memberikan kepercayaan kepada seseorang, gitu ya. Memberikan kepercayaan, tingkat kepercayaan kita ke seseorang itu katakan 100%. Gitu. Sudah percaya betul lah pokoknya 100%. Bahwa teman yang kita percaya ini dia tidak pernah berbohong, dia selalu baik, gitu. Awalnya kita taruh 100%. Ternyata kita menemukan di suatu waktu, ternyata teman yang kita percaya 100% ini, misalkan mengambil barang milik kita tanpa izin, gitu, atau mencuri, gitu ya. Kita melihat, kita tahu dia mencuri, tapi kita mau menegur nggak enak, misalkan, gitu. Saya tanya, apakah tingkat kepercayaan kita masih 100%? Enggak, pasti turun. Naik apa turun? Turun. Oh, alhamdulillah. Berarti teman-teman nggak ada yang bucin ya? Soalnya kalau bucin akan jawab saya tetap, Pak, gitu ya. Saya menerima dia apa adanya kok, gitu. Tahu, Pak. Say no to bucin, Pak. Kenapa? Say no to bucin, Pak. Oh, say no to bucin ya, oke. Nah, jadi tadi loh, auditor juga nggak boleh bucin ya. Tadi ya, rate materialitas itu bisa turun ya, turun karena tingkat kepercayaan. Nah, ini bahasa mudahnya ya, tingkat kepercayaan auditor terhadap entitas ini secara ini turun karena resiko yang meningkat gitu. Misalkan ya yang tadi yang di kasus ini misalkan pada saat perencanaan kan perencanaan masih basisnya melihat kondisi tahun lalu kan. Di tahun lalu aman-aman aja, nggak ada kasus, 2,5% gitu. Pas pelaksanaan kita belum memperoleh laporan, baru memperoleh laporannya, belum sempat melakukan analisa lebih mendalam gitu. Nah, pas mau pelaporan kan kita sudah selesai audit tahap lapangan, sudah selesai. Kita tahu di sana ada kasus permasalahan bansos dan sebagainya gitu. Sehingga secara tingkat kepercayaan rate materialitasnya kita turun gitu. Yang tadinya 2,5% menjadi 2% gitu. Apa dampaknya kalau rate materialitasnya turun dari 2,5 menjadi 2 misalkan? Ada yang bisa memberikan contoh? Apa dampaknya? Dampaknya batas untuk kita menyatakan wajar jadi lebih ketat, Pak. Oke, betul, Mas Kevin. Ya, dampaknya jadi ya kita untuk menyatakan apakah laporan keuangan itu wajar atau tidak wajar menjadi lebih kecil nih, itu batasannya. Kayak tadi tingkat kepercayaan kita yang semakin berkurang, gitu. Mungkin ketika dia ngomong lagi tenang, saya nggak akan berbuat jahat kok, nggak akan ini ya. Kita sudah tidak percaya lagi, gitu. Nah, kita lihat nih, misalkan auditor pada saat melakukan audit ya menemukan temuan ya, menemukan temuan permasalahan ya, katakan salah saji tidak bisa dikoreksi ya, nilainya 9,5 M. Ini contoh. Nilainya 9,5 miliar. Kalau di materialitas perencanaan, pelaksanaan aman nggak? Aman, Pak. Kenapa aman? Karena rate materialitasnya masih di atas dari koreksi, Pak. Oke, batas materialitasnya saya sebut PM ya, planning materiality-nya ya, atau daripada bingung istilah-istilah canggihnya nanti saja. Materialitasnya aman nih, karena yang tadi 12,5 dan 10. Temuannya hanya 9,5 miliar, sehingga ini aman. Tuh, ya kan? Itu. Ini kalau secara angka. Nah, dalam praktek nanti ya teman-teman auditor itu tidak hanya mempertimbangkan secara angka, tetapi juga ada pertimbangan-pertimbangan kualitatif gitu. Contoh misalkan ya temuannya memang 9,5 miliar ya. Temuannya 9,5 miliar, kalau di bawah batas materialitas perencanaan pelaksanaan tadi masih di bawah batas materialitas. Tapi ternyata yang dikorupsi atau yang
buat jahat ini 9,5 miliar ini adalah ternyata dana bantuan bagi rakyat miskin yang sedang menjadi program prioritas pemerintah. Gimana kira-kira? Betul, temuannya 9,5 miliar di bawah batas materialitas, tapi yang dikorupsi, yang jadi temuan ini adalah dana bantuan bagi rakyat miskin. Dan ini sensitif sekali gitu. Kira-kira auditor akan mempertimbangkan tetap memberikan opini wajar atau opini tidak wajar? Tidak wajar, Pak. Kena pidana lu. Tidak wajar, Pak. Kenapa? Padahal angkanya di bawah materialitas loh. Karena punya sosialitas yang tinggi. Dampak sosialitasnya. Oke. Oke ya, betul ya. Jadi selain pertimbangan kuantitatif, tes. Oke, sudah bagus? Bagus, Pak. Oke. Nah, selain pertimbangan kuantitatif, juga ada pertimbangan kualitatif. Nah, coba kalau teman-teman bandingkan dengan materialitas di pelaporan tadi. Berapa materialitas pelaporan kan 9 miliar ya. Temuannya 9,5 miliar. Udah langsung KO ini. Ya enggak? Iya, Pak. Jadi itu fungsinya batas materialitas. Semakin turun materialitasnya, maka semakin berisiko nih nanti kalau temuannya batas temuannya akan semakin kecil. Gitu. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Nah, ini pun sebaliknya teman-teman ya. Katakan temuannya 9,5 miliar ya. 9,5 miliar. Tetapi temuannya ini misalkan administrasi saja yang tidak berpengaruh signifikan terhadap penyajian akun di laporan keuangan. Apakah kita masih memberikan opini tidak wajar? Temuannya 9,5 miliar, tapi dia hanya administrasi, tidak berpengaruh di penyajian akun di LK gitu. Misalkan temuannya ada bukti-bukti kwitansi yang lupa ditandatangani oleh pejabat keuangannya gitu. Tetapi sebenarnya pembayarannya ini transfer langsung ke penerima sebesar 9,5 miliar. Ini cuma kwitansinya saja, ada satu kwitansi yang lupa ditandatangani. Gitu. Tapi secara substansi sudah betul, memang ada pembayaran ke pihak ketiga tersebut 9,5 miliar. Gitu. Apakah akan ngaruh di opini menjadi tidak wajar? Ayo, gimana? Temuannya di atas materialitas loh, 9,5 miliar tadi. Ngaruh ke opini tidak? Ngaruh ya, Pak. Kenapa ngaruh? Karena di atas nilai materialitas di pelaporan. Oke, karena di atas nilai materialitas. Ada yang punya pendapat lain? Temuannya administrasi tadi tidak berpengaruh substansi ke penyajian laporan keuangan. Tadi contohnya misalkan cuma lupa kwitansi yang belum ditandatangani, tapi secara substansi sudah memang betul ada pembayaran ke pihak ketiga tadi. Gimana? Masih tetap ngaruh? Atau bisa di itu, Pak, direvisi gitu. Diapain? Di saran gitu. Untuk ditandatangan. Boleh nggak? Oke. Kita diskusi opininya. Kira-kira masih ngaruh ke opini tidak? Gimana, Mbak Sri? Jadi wajar dengan pengecualian bukan, Pak? Jadi ada kalimat penjelas gitu. Tambahan kalimat penjelas. Oke. Paragraf penjelas itu tidak menurunkan derajat ya. Gitu. Kan opini ada wajar tanpa pengecualian, ada wajar dengan pengecualian. Wajar tanpa pengecualian, ada yang wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Tetapi paragraf penjelas ini bukan menurunkan derajat WTP menjadi WTP dengan paragraf penjelas itu derajatnya turun, tidak.
antara WTP, wajar tanpa pengecualian, dengan wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas, itu derajatnya sama. Gitu. Itu nanti di apa pertemuan berikutnya. Gitu. Itu derajatnya sama. Gitu. Nah, oke. Dalam kasus ini, ya teman-teman, ya, auditor ketika memberikan pertimbangan tidak serta-merta secara kuantitatif, sama kayak yang kasus tadi pertama. Walaupun nilainya di bawah batas materialitas, tetapi kasusnya ini sangat dampaknya cukup pervasif, ya. Maka dia pengaruh ke opini. Nah, kalau yang ini, walaupun nilainya di atas batas materialitas, tapi temuannya administrasi, misalkan dia tidak berpengaruh signifikan terhadap penyajian akun di laporan keuangan, maka auditor dapat mempertimbangkan bahwa temuan ini tidak berpengaruh di laporan keuangan, sehingga kita bisa tetap menyatakan opininya wajar. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Jadi gini teman-teman, artinya ya auditor itu kadang sering ini, auditor itu kacamata kuda, ya. Betul nggak? Nah, untuk hari ini saya tidak memakai kacamata kuda, ini kacamata manusia, gitu ya. Oke, Mbak Tusnya ini nggak usah menunduk, nggak apa-apa, kita sama-sama pakai kacamata. Oke. Nah, ya kadang auditor kacamata kuda pada sebagainya. Tidak, ya. Ada. Jadi apa ya, inilah professional judgment gitu. Kita tidak adil dong ya memberikan opini tidak wajar terhadap kesalahan yang sebenarnya kesalahan tadi tidak ngaruh di laporan keuangan. Gitu. Secara substansi belanja tadi sudah benar-benar keluar belum? Misalkan instansi ini dia kontrak beli ikan ya. Dia beli ikan yang bagus kan tadi ikan ya, yang SP-nya bagus ikan. Beli ikan kepada pihak ketiga 9,5 miliar. Pakai kwitansi kan, gitu kan. Pembayarannya transfer dari rekening dinas, dari rekening kas negara langsung ke rekening pihak ketiga. Ikannya sudah datang, barangnya juga sudah ada, clear lah, nggak ada masalah. Hanya ya setelah ditransfer itu untuk keperluan pertanggungjawaban biasanya ada selembar kwitansi yang itu mestinya ditandatangani oleh kepala dinas misalkan. Ini kepala dinasnya kebetulan sering rapat keluar daerah sehingga lupa tanda tangan satu kwitansi itu. Adil nggak kalau kemudian laporan keuangannya langsung dinyatakan tidak wajar? Enggak. Tidak, Pak. Saya tanya, secara substansi ikannya sudah ada nggak? Sudah, Pak. Ada. Sudah ada. Secara substansi betul nggak dinas ini beli ikan? Iya, betul. Ya, benar. Betul nggak duit negara keluar untuk bayar ikan? Betul, Pak. Betul. Secara transfer. Kalau secara substansi betul nggak penyajian di laporan keuangan ada realisasi belanja 9,5 miliar? Betul. Gitu. Jadi gitu teman-teman. Ya ternyata menjadi auditor itu asik ya. Ternyata selama ini auditor kacamata kuda itu ya karena keterbatasan kita gitu ya. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak pengalaman, semakin banyak ilmu yang kita ini, kita akan lebih bijaksana gitu. Akan lebih bijaksana. Tidak artinya apa ya? Keputusan simpulannya kita ambil itu akan lebih bijak gitu. Jadi itu teman-teman ya, saya harapkan teman-teman terus belajar ya. Hari ini sesuai harapan teman-teman kan tidak ada yang presentasi kan? Oke, pekan depan tapi ada yang presentasi ya. Ya, minggu depan Pak kita presentasi. Tolong disiapkan kelompoknya. Nanti materi ini saya upload di LMS ya. Saya upload juga di grup WhatsApp. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Teman-teman kira-kira kalau on time jam 18.30 atau 18.45 keberatan nggak? Nggak ya? Kalau saya pribadi nggak, Pak. Oke, siap. Biar teman-teman juga dapatnya waktunya bisa lebih banyak. Karena kalau mulai jam 7 kan teman-teman cuma 1,5 jam ya. Kalau dari 6:30 kan bisa 2 jam. Atau mungkin 18.45 gitu masih. Oke teman-teman, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Masih ada 2-3 menit, silakan. Ada nggak? Silakan. Kalau di luar yang dibahas pada hari ini bisa, Pak? Silakan. Saya tadi sebelum matkul ini saya baca-baca, Pak, opini BPK terhadap laporan keuangan negara. Nah, saya lihat itu tuh beberapa tahun kalau nggak salah sampai 2000 berapa gitu ya, itu BPK tidak menyatakan pendapat tuh, Pak.
Kira-kira kenapa tuh Pak? Ada BPK pernah memberikan opini, tidak memberikan pendapat atau disclaimer. Gitu. Saya tanya gini, misalkan, Mas Kevin kenal Mbak Stefani nggak? Misalkan nggak kenal, ini cuman misal ya Mas Stefani, jangan marah. Misalkan nggak kenal, gitu ya, belum pernah ketemu, gitu ya, belum pernah ketemu. Saya tanya ke Mas Kevin, Mbak Stefani gimana sih orangnya, cantik nggak? Mas Kevin jawab apa? Nggak tahu Pak. Oke. Atau Mas Kevin kenal nih sama Mbak Stefani, ya, kenal, teman, gitu, udah temenan. Tapi Mas Kevin tidak tahu kebiasaan Mbak Stefani makan, gitu. Makanya misalkan kalau makan itu suka makan apa, ya, pakai tangan atau langsung pakai sendok, gitu. Karena belum pernah makan bareng, gitu. Saya tanya ke Mas Kevin, kenal Mbak Stefani nggak? Kenal kan? Iya. Kenal kan? Oh Kalau iya, kan tapi tadi nggak sedalam itu. kenal gitu. Mas Kevin, tapi tahu nggak Mbak Stefani suka makan apa? Nggak tahu. Nggak, Pak. Nah, kasus pertama tadi Mas Kevin itu disclaimer. Saya nggak kenal, nggak tahu Mbak Stefani. Disclaimer, benar-benar disclaimer sama sekali. Kasus yang kedua itu WDP. Saya tahu Mbak Stefani, tapi saya tidak tahu Mbak Stefani itu suka makan apa. Itu bahasa mudahnya seperti itu. WDP. Nah, dalam konteks LK pemerintah ini, pemerintah BPK tidak menyatakan tidak memberikan pendapat karena banyak hal material dan substantif itu BPK tidak memperoleh informasinya. Contoh, tahun-tahun yang lalu itu BPK tidak boleh mengaudit yang terkait pajak. Itu tidak boleh audit pajak karena apa? Pajak itu katanya ada undang-undang pajak ya yang menyatakan bahwa itu rahasia. Ya enggak? Katakan begini, pendapatan negara 1,6 triliun ya. Dari 1.600 triliun, 1.200 triliun itu berasal dari pajak. Berapa persen tuh? 1.200 dari 1.600 triliun. Katakan 80%, ya 80% lebih pendapatan dari pajak. Tetapi BPK tidak boleh mengaudit pajak. Itu. Mau nggak teman-teman disuruh memberikan opini atas yang 20% saja untuk mewakili 100%, yang 80% kita tidak lihat. Mau nggak? Nggak mau. Nggak mau, Pak. Nggak bisa, Pak. Nah, gitu. Itulah dari opini. Saya tidak menyatakan pendapat karena saya tidak boleh meriksa pajak, nggak boleh meriksa ini, nggak bisa ini, gitu. Itu kurang lebih seperti itu. Banyak sih mengapa disclaimer, tapi yang pernah kita memberikan disclaimer itu. Nah, kita tidak bisa memeriksa yang pajak tadi. Akhirnya sekarang bisa. Gitu. Begitu pajak kita bisa audit, opininya tadi tidak langsung WTP, ada WDP kayak gitu. Itu Mas Kevin dan teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat yang kita peroleh hari ini ya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi pekan depan ya. Selamat kuliah lagi kan ya hari ini ya, mata kuliah kedua. Oke, tetap semangat, mudah-mudahan kuliahnya lancar, cepat lulus tepat waktu. Ini semester berapa? 7 ya. Oke, udah pada skripsi semua ya, mudah-mudahan skripsinya lancar. Amin. Jadi, yang di sini nggak ada yang bimbingan dengan saya ya. Oke, nggak ada ya. Nggak ada, Pak. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.